Duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan misi, di minggu ketiga ini kita akan kembali belajar bagaimana Tuhan mengajar dan mendidik kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus diingatkan betapa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak hanya mengasihi saudara, tapi juga mengasihi orang-orang yang ada di luar sana. Dan rindu untuk memakai setiap kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul mewujudkan belas kasihan Kristus di dalam misi. Mewujudkan belas kasihan Kristus dalam misi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bisa membaca ayat firman Tuhan ini. Satu ayat saja di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Yang sudah temukan katakan amin. Ya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara siap terima firman Tuhan? Amin. Iya, haleluya, puji Tuhan. Ya, Matius 9 ayat yang ke-36. Mari kita membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan ini dengan suara yang lantang. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama saya Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat perikopnya di sebelum ayat yang ke-35, di sana dikatakan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Dan kalau saudara melihat secara utuh perikop ini tidak hanya berdiri sendiri saudara di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Tapi kalau saudara teruskan ini bisa saudara baca di pasal yang ke-10 bahkan sampai ayat yang ke-42. Di mana setelah perikop ini ya saudara, Yesus itu memanggil ke-12 muridnya. Ya, jadi perikop ini sesungguhnya berbicara tentang bagaimana Yesus memulai pelayanannya dan juga mengajak murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama yang dia lakukan. Dan hari ini pun Bapak Ibu Saudara, setiap saudara dan saya yang dikenal sebagai murid-murid Kristus Yesus yang diselamatkan oleh anugerah, biarlah kita juga boleh ditemukan meneladani kehidupan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, yang siap meneladani kehidupan Yesus, mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Compassion atau belas kasihan itulah yang menggerakkan hati Yesus. Itulah yang menggerakkan kakinya untuk menolong, untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Mereka yang terlantar, di sana dikatakan. Mereka yang lelah seperti domba yang tidak bergembala. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat, kita baca konteks ini Bapak Ibu Saudara, di mana waktu itu ya domba-domba atau gembala domba itu sesuatu yang biasa dilihat ya dan ditemukan di dalam konteks budaya ketika itu. Ya, itulah bisa jadi salah satu pekerjaan utama ya orang-orang pada waktu itu. Ya, tapi saudara di sana dilihat ada domba-domba yang tidak bergembala. Ya, artinya ada begitu banyak domba-domba yang terhilang. Di situ dikatakan lelah, terlantar. Kenapa? Karena mereka tidak punya gembala. Mereka tidak ada orang
yang menolong mereka, menuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Tidak ada orang atau tidak ada gembala yang membawa mereka menemukan air yang tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kita mau belajar di bulan misi ini Bapak Ibu Saudara, kiranya belas kasihan yang sama yang Tuhan miliki untuk menggerakkan kakinya, melayani dan menggenapi rencana Bapaknya di atas muka bumi ini, menemukan yang terhilang. Biarlah hati yang sama itu juga saudara dan saya miliki. Yang percaya katakan amin. Saudara, karena apa? Karena sebelum kita bertemu dengan Yesus, hati kita, hidup kita, fokus kita seringkali hanya untuk diri kita sendiri. Seringkali kita hanya berpikir untungnya apa buat saya. Bahkan ketika kita pergi ke gereja, bahkan ketika kita melakukan satu tradisi atau kegiatan agamawi sekalipun yang nampaknya mulia, jika kita belum bertemu dan pernah merasakan belas kasihan Kristus itu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka apa yang ada di pikiran kita adalah, apa untungnya buat saya? Kalau saya pergi ke gereja setiap hari Minggu, kita juga akan berpikir, apa untungnya buat saya? Kalau bahkan gembala meminta saya untuk melayani Tuhan, saudara, di bidang masing-masing, kita akan berpikir, apa untungnya buat saya? Tapi hari ini kita belajar dari pembacaan firman Tuhan ini. Ketika Yesus melihat orang-orang itu, ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari sama-sama saudara katakan belas kasihan. Saudara, compassion atau welas asih ini ya, belas kasihan ini saudara, itulah yang mendorong Yesus untuk melayani mereka. Untuk mencari yang terhilang, mencari yang terlantar, mencari yang lelah. Saudara, berapa banyak hari ini bisa jadi saudara ada dalam kondisi yang sama. Engkau merasa lelah, engkau merasa jenuh dengan kehidupan. Engkau merasa seperti kehidupan ini hanya begitu-begitu saja. Ya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, minggu berganti minggu. Tapi kita tidak dapat rasakan apa-apa. Hari ini ada berita baik bagi saudara. Tuhan Yesus datang untuk melayani saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tuliskan di sana bahwa salib Kristus itu menjadi penggenapan utama dari belas kasihan Allah. Ketika hari ini kita menjadi orang Kristen, kita tidak boleh sebenarnya pernah lupa bahwa ada salib Kristus yang merupakan penggenapan akan belas kasihan Allah bagi setiap saudara. Bukan hanya bagi orang banyak yang dilihat Yesus ketika itu, tetapi bagi saudara dan saya yang hari ini boleh berkata Yesus Kristus itu Tuhan dan berkata ya Aba, ya Bapa. Saya mau katakan saudara pun hari ini memperoleh belas kasihan Allah. Yang percaya mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini hidupmu mulai hambar, kalau hari ini saudara mulai tidak rasa apa-apa dalam hidup, engkau tadi pergi ke gereja hanya sebagai sebuah tanggung jawab moral yang kau lakukan sebagai orang Kristen. Lalu beberapa kita mulai berpikir, ya kalau aku tidak ke gereja nanti apa kata tetangga? Aku katanya Kristen. Ya, yang agama lain melakukan ibadahnya, masa saya tidak melakukan ibadah saya? Saudara, ketika engkau hanya bergerak ya sebagai sebuah rutinitas dan tidak ada lagi gairah pada pagi hari ini, mari kita kembali diingatkan ada salib Kristus yang merupakan sebuah penggenapan utama dari belas kasihan Allah bagi dunia termasuk saudara dan saya. Mari kita kembali mengingat kehidupan kita dulu sebelum bertemu dengan Yesus. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara,
Bisa jadi hari ini saudara mungkin dari kecil, dari lahir sudah Kristen. Tapi sejak kapan saudara benar-benar mengalami Yesus? Sejak kapan saudara benar-benar mengalami Kristus Yesus dan dilahirkan kembali di dalam anugerah Kristus yang luar biasa indah? Saudara, mari kita kembali mengingat itu, saudara, sebagai perwujudan belas kasihan Allah bagi dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak saudara membaca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 bersama-sama dengan suara yang lantang. Saudara, 1 Yohanes 4, mari kita baca ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Di depan ada, tapi saudara bisa baca di Alkitab saudara masing-masing. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah apa? Dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian apa? Bagi dosa-dosa kita. Yang percaya katakan, itulah kasih itu. Di sana dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pikir kita mengasihi Allah. Loh Pak, saya kan udah pelayanan, Pak saya udah rajin ke gereja, Pak saya memberi persembahan, bahkan persembahan saya besar. Saudara, kasih yang sesungguhnya adalah ketika saudara menyadari bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi saudara. Mari yang percaya katakan amin. Dia yang telah memberikan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah kasih itu, itulah compassion itu, itulah belas kasihan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah hari ini di bulan misi itu kita kembali mengingat, kalau saudara boleh memuji Tuhan, kalau saudara ada di tempat ini, saudara boleh berkata, aku anak raja, aku telah diselamatkan dan aku menjadi orang percaya. Itu semua bukan karena prestasi kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh belas kasihan Allah. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Yes. Dan hanya ketika saudara menyadari hal tersebut, hati saudara penuh dengan ucapan syukur. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita enggak akan pernah bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita pikir kita sampai pada titik ini itu karena upaya dan usaha kita. Kita pikir itu karena kita rajin ke gereja. Kita pikir itu karena kita dari kecil baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita enggak pernah bersyukur. Bahkan ketika kita kembali diingatkan akan karya salib Kristus, hati kita tidak bergetar. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara diingatkan kembali akan karya salib Kristus, akan belas kasihan Tuhan, firman Tuhan katakan itulah kasih itu. Bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dengan bekal yang sama, dengan pengertian ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh diizinkan Tuhan melihat dunia ini. Dengan pengertian ini bahwa Kristus telah mengasihi saudara, Kristus telah mati agar saudara diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara yang dulu jauh hari ini dekat oleh kasih Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara melihat orang-orang yang ada di luar sana, mereka yang belum percaya, hatimu pasti akan berbeda. Yang percaya katakan amin. Saudara, bulan misi boleh dirayakan tiap bulan, tapi kalau saudara nggak pernah merasakan dan mengingat kembali akan kasih Kristus,
melalui karya salibnya, maka engkau tidak akan pernah berbuat apa-apa. Ada seminar penginjilan sekalipun tiap minggu di sini diadakan, saudara. Kalau saudara tidak pernah disentuh oleh kasih Kristus dan disadarkan kembali betapa berdosanya saudara, dan hari ini saudara begitu berharga karena Yesus mati bagimu, maka seminar penginjilan berapa ratus sekalipun tidak akan pernah menggerakkan kaki saudara. Halo? Amin, saudara. Tapi ini bedanya. Ketika engkau mengalami Kristus, mengalami belas kasihan Allah, saudara, maka hidup saudara dan saya akan menjadi berbeda. Seorang hamba Tuhan, David Platt, pelayanannya banyak di Afrika, dia nyatakan satu pernyataan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Salah satu bukunya adalah Radikal. Dia katakan begini, saudara, if our life do not reflect radical compassion, atau jika hidup kita, jika hidup Bapak Ibu Saudara tidak mencerminkan belas kasihan yang radikal bagi yang miskin, ada alasan untuk bertanya-tanya, apakah Kristus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Yang miskin ini tidak hanya bicara tentang keuangan, tidak hanya bicara tentang ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Miskin ini bicara tentang yang tadi kita baca, terlantar dan lelah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita, kalau hidup kita tidak mencerminkan belas kasihan yang radikal bagi mereka yang sedang lelah, yang sedang terlantar, saudara. Kalau hatimu tidak pernah tergerak bagi mereka yang jauh dari Tuhan, yang hidupnya masih ada di dalam kegelapan, dan kau merasa biasa-biasa saja, maka satu hal yang bisa jadi perlu dipertanyakan, apakah sungguh Yesus itu tinggal dan hidup di dalam hatimu? Halo? Ada amin, saudara? Kalau hari ini saudara puji Tuhan, tepuk tangan, angkat tangan sampai nangis saudara di dalam gereja. Tetapi ketika engkau keluar, engkau bertemu dengan orang-orang yang belum kenal Yesus, dan hatimu tidak bergetar, dan tidak ada kerinduan untuk menyampaikan apa yang kau tadi rasakan di gereja, maka ada satu hal yang patut dipertanyakan, apakah sungguh-sungguh Yesus sudah lahir di dalam hati setiap saudara? Apakah sungguh-sungguh Yesus sudah ada, bersemayam, bertahta di dalam setiap kehidupan kita? Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini saudara merasakan dan berkata amin kepada setiap firman, saudara bersyukur, saudara bernyanyi, saudara menari, bergoyang mau mere, saudara, haleluya, amin saudara. Tadi luar biasa ya lagunya. Tetapi ketika engkau keluar dari gereja ini, dan ketika engkau bertemu dengan mereka yang belum kenal Yesus, dan hati saudara tidak bergetar oleh belas kasihan yang radikal, maka patut dipertanyakan, apakah sungguh Kristus sudah ada di dalam kehidupan saudara? Saudara, bulan misi mengingatkan kembali betapa anugerahnya itu besar buat kita. Tapi di saat yang sama, bagaimana melalui hidup Bapak Ibu Saudara, saudara juga boleh membagikan anugerah Kristus yang sama. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau nanya pagi hari ini, berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini masih punya teman yang belum percaya Yesus? Mari coba lambaikan tangan saudara. Ada yang punya teman, ya temannya belum percaya Yesus? Coba lambaikan tangan saudara, haleluya. Oh yang gak lambaikan tangan semuanya Kristen ya? Puji Tuhan. Pasti ada bukan? Ada saudara kita yang belum pernah mendengar kabar baik itu. Pasti ada. Pasti ada. 1 bulan yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan sepupu saya dari keluarga bapak saya, saudara. Ya, saya tahu dia pas waktu ada di kota di Surabaya, saudara. Lalu kami WA-WAan, chat-chatan, saudara.
lalu kita mau janjian ketemu, saudara. Ya, ketika sudah lama tidak berjumpa, saudara. Ya, ketika kita berjumpa, karena masih masa kecil itu, saudara, ya sering main bareng, saudara ya. Dia dulu tinggal di Surabaya, tapi sekarang ada di Jakarta. Sudah lama tidak bertemu, saudara. Tapi ketika kita bertemu, saudara, hati saya bergetar. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Pertama, sudah rindu, sudah lama tidak bertemu. Kita bincang-bincang. Ya, pertama basa-basi, saudara. Tapi perlahan-lahan kita bahas hal-hal yang mulai serius. Dan di situ saya mulai tergerak, ya Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Kristus yang bersemayam di dalam setiap hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya apa Bapak Ibu Saudara? Biarlah belas kasihan yang sama tetap ada tinggal di dalam hidup saudara. Dan mari kita lihat Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Berikutnya saudara. Di sana dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu, baca sama-sama ya, Bapak Ibu sudah temukan ya, Matius 10:8. Kamu telah apa? Memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan apa? Cuma-cuma. Sama-sama yuk katakan gratis. Amin. Kita terima Yesus itu gratis. Ya, dengan iman kita percaya Yesus, saudara diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita terima cuma-cuma, karena itu berikanlah pula cuma-cuma. Saudara diberikan keselamatan, saudara diberikan anugerah, saudara mengalami belas kasihan, itu cuma-cuma. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita juga melakukannya kepada orang lain dengan cuma-cuma? Ataukah kita melakukannya dengan embel-embel, saudara? Kalau aku buat baik sekarang, siapa tahu saat yang akan datang ketika aku membutuhkan, orang itu juga buat baik sama saya. Bukankah itu yang sering kali kita dengar, didikan orang tua kepada anak-anak mereka? Kamu nih harus buat baik, nah, ya, buat baik sama orang, senyum, berbuat baik, ya, menolong. Karena siapa tahu nanti satu saat orang lain membutuhkan, kamu membutuhkan, orang lain akan menolong kamu. Saudara, itu kan karma, saudara ya. Kita menolong orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, bukan supaya nanti suatu saat orang lain bisa tolong kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Kalau itu ya yang saudara kerjakan dan percayai hari ini, maka saudara tidak ada bedanya engkau sedang menunggu sebuah transaksi. Ya, engkau melakukannya dengan sebuah pamrih. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini orang Kristen berbuat baik bukan supaya satu saat orang berbuat baik kepada saudara. Kita hari ini berbuat baik, kita hari ini menolong, kita hari ini berbelas kasihan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu berbelas kasihan, menolong, bahkan menyelamatkan kita. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita yang telah menerima anugerah, Bapak Ibu Saudara, harusnya beranugerah juga kepada sesama. Yang percaya katakan. Saya masih ingat ada seseorang yang punya utang, dibebaskan utangnya, ya, benar ya. Pas waktu keluar dari ruangan, dia ketemu sama temennya yang utang sama dia, dia marah-marah. Berikan utangmu, padahal utangnya temannya itu tidak seberapa dengan utangnya dia sama majikannya itu, saudara. Dia lupa. Baru saja dibebaskan, baru saja diluputkan, saudara. Ketika orang lain punya utang sama dia, dia tuntut itu, saudara. Saudara, seringkali kita ini sebagai orang-orang yang beranugerah, kita orang-orang yang sudah menerima anugerah, kita orang-orang yang tidak beranugerah kepada orang-orang yang lain. Kita gampang menuntut. Gampang aja saudara, Pak, Bu. Bagaimana saudara ketika ada di dalam di dalam perjalanan,
Bagaimana attitude kita atau sikap kita ketika kita ada di jalan, saudara. Itu menunjukkan, saudara, bagaimana saudara di dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau hari ini saudara dipotong tiba-tiba. Banyak sekarang kasusnya viral, saudara. Dipotong, dibalas lagi. Ya dipotong, turun, dibawain gobang, saudara, ya kan. Sampai viral, saudara. Marah-marah, digedor-gedor. Ya, habis ditangkap polisi langsung ciut, saudara, di borgol, saudara. Saudara, itu menunjukkan sikap kita loh, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau hari ini saudara difitnah? Bagaimana kalau hari ini tetangga saudara melakukan sesuatu kepada saudara? Apa respon kita? Biarin, Pak, biar dapat pelajaran orang kayak seperti ini. Sepertinya kita merasa orang yang berhak untuk menghakimi orang lain. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita sendiri sesungguhnya adalah orang-orang hukuman dan layak untuk menerima semua amarah Allah. Tapi hari ini saudara, oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya mendapatkan anugerah, mendapatkan belas kasihan daripada Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya juga boleh beranugerah kepada sesama. Yang percaya katakan amin. Baca yuk Efesus 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Contoh orang yang memegahkan diri itu seperti apa? Itu tadi Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka merasa berhak untuk mendapatkan ya haknya, lupa bahwa sesungguhnya dosanya pun ya sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini bagaimana hidup saudara di luar daripada gereja. Bagaimana hidup kita ketika kita ada di rumah? Bagaimana hidup kita ketika kita ada di dalam keluarga kita? Dan bagaimana hidup saudara dan saya ketika ada di dalam gereja? Kalau kita melayani, apakah kita melayani dengan pamrih atau tanpa pamrih? Jangan-jangan kita melayani karena ada PK-nya. Bukan perjamuan kasih Tuhan, saudara ya. Tapi persembahan kasih. Itu hati kita sedang diuji oleh Allah. Yang percaya katakan amin, saudara. Bukan berarti PK itu tidak boleh, saudara. Tapi setiap hati harus diuji. Setiap hati harus diuji. Apakah kita yang telah menerima anugerah ini sudah bisa beranugerah kepada orang-orang yang membutuhkannya? Sudahkah kita yang hari ini sudah menerima anugerah dan belas kasihan Allah juga ditemukan sebagai orang-orang yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkannya? Saudara, David Platt sekali lagi ngomong begini, saudara. Tuhan itu melibatkan kita dalam misinya bukan karena dia butuh saudara, tetapi karena dia mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Dia melibatkan saudara di dalam pekerjaan dan rencananya di muka bumi ini. Buktinya apa? Saudara dan saya dibiarkan hidup sampai hari ini. Kalau enggak, saudara, kita selesai. Kita pulang ke rumah Bapa. Tapi kenyataan bahwa saudara diizinkan bekerja, saudara diizinkan menikah, punya anak, saudara, mendidik anak-anak saudara. Hari ini saudara diizinkan untuk melayani Tuhan di gereja. Adalah untuk apa? Sebagai sebuah ungkapan, sebagai pernyataan Allah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada undangan daripada gereja untuk mari melayani Tuhan bersama. Jangan saudara pikir begini, wah Tuhan butuh saya. No, saudara. Pelayanan itu bukan beban, pelayanan itu kehormatan. Yang percaya katakan amin.
Saya rindu Bapak Ibu Saudara, setiap daripada kita ikut melayani Tuhan bersama-sama. Saya masih lihat ada begitu banyak kesempatan. Saudara bisa jadi usher, saudara bisa jadi singer, saudara bisa dilatih menjadi worship leader, pemain musik, multimedia, macam-macam saudara. Saudara bisa dilatih sebagai tamborin, ya, yang bagi yang wanita, bapak mungkin yang flag, saudara ya. Sama saudara, di Malang juga kami hari ini sudah melakukan 2 kali rekrutmen saudara. Dari musim yang baru ini, rekrutmen 40 orang datang, 30 orang datang saudara. Karena apa? Kita mengatakan, kita menyampaikan kepada jemaat, melayani itu bukan beban, melayani itu kehormatan, itu tanda bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Timothy Keller ngomong begini, the lack of joy in your life is due to your lack of mission. Seringkali saudara, ketidakadaan atau ketidakberadaan sukacita dalam hidupmu itu karena apa? Adalah ketika kita kurang melayani Tuhan. Ketika saudara itu tidak merasakan sukacita, saudara bisa jadi engkau punya uang banyak, saudara punya pekerjaan yang mapan, yang baik, keluarga yang berbahagia saudara. Tapi hatimu tetap merasa kosong, hatimu tetap merasa kurang. Saudara, kenapa? Di situ dikatakan due to your lack of mission. Itu karena engkau kurang bermisi. Itu karena engkau kurang berbelas kasihan kepada orang lain. Itu karena engkau tidak menyalurkan kasih Allah yang kau rasakan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Amin saudara. Makanya firman Tuhan katakan lebih berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Saudara, kalau saudara mengerti ini Bapak Ibu Saudara, dan saudara melayani Tuhan, ya, dengan melayani sesama, saudara, saya mau katakan hidupmu penuh dengan sukacita. Yang percaya katakan amin saudara. Benar saudara. Kalau saudara perspektifmu benar, motivasimu murni, dan kau melayani Tuhan dengan melayani sesama, oh haleluya. Saya bersyukur saya bisa melayani Tuhan, bersukacita. Saudara, bisa jadi itu tidak selamanya begitu. Mungkin kau lelah secara fisik, ya saudara. Mungkin kau sibuk begitu banyak pekerjaan di kantor, tetapi engkau ketika menyadari kembali betapa Yesus sudah begitu mengasihi saudara dengan mati, menyerahkan nyawanya, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang baru bagi saudara untuk dapat dimampukan untuk melayani Dia. Yang percaya katakan amin. Senang saudara, sukacita. Ya, dan saya percaya itu Tuhan taruh di dalam setiap hidup saudara. Senang, kalau lihat orang senang, orang lain senang, kita ikut senang. Ya, hal yang sederhana. Saya melihat ya di Surabaya, saya nggak tahu yang di Batu saudara. Di Surabaya itu ada radio Suara Surabaya saudara. Ya, isinya itu jarang musik tapi laporan kondisi jalan, macet di sini, macet di sana, saudara ya. Ya, waktu radio ini didirikan, orang pada bingung sama visi dari pemiliknya. Radio itu biasanya menghibur. Lah ini kok malah meminta pendengarnya lapor, telepon. Waktu itu belum pakai WA, berarti pakai pulsa. Telepon untuk apa? Untuk melaporkan keadaan di jalan. Oh, di jalan Tunjungan lagi macet karena ada truk sampah yang mogok di sebelah kiri. Oleh karena itu ambil jalur yang sebelah kanan, saudara. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi radio ini akhirnya jadi besar. Bahkan sekarang tidak cuma mencakup Surabaya saja, tapi juga kota-kota pendukung di sebelah-sebelahnya. Ada Sidoarjo, ada Gresik, ya, dan seterusnya. Ya, yang heran saudara, pendengarnya nggak berkurang. Pendengarnya malah tambah banyak. Malah tambah banyak orang yang lapor, saudara. Ya, di situ saya belajar, sesungguhnya Tuhan itu udah taruh di dalam hati setiap kita. Dan apa saudara, hal-hal yang terjadi saudara? Kadang-kadang ada laporan, Pak mau lapor, kakak saya hilang. Loh kok bisa? Kakaknya hilang saudara ya.
Ada lagi yang kemarin bapak saya hilang, ya karena mungkin sudah pikun saudara. Ada pernah seorang ibu itu di daerah mana pasar ikan, ya pasar ikan di Surabaya itu bawa tasnya itu dicopet, dijambret terus masuk ke pick up lari. Ibunya nih ngojar, lihat mobil pick up warnanya apa, ya plat nomornya berapa, langsung telepon saudara SS. Saudara mungkin nggak pernah berpikir, waduh kalau udah begitu udah nggak bakalan ketemu, benar nggak saudara ya? Cepat sekali. Saudara tahu hanya dalam hitungan jam, saudara, akhirnya mobil itu ditemukan dan pelakunya bisa diringkus, saudara. Yang meringkus itu siapa? Yang melaporkan siapa? Seorang ibu-ibu juga, saudara. Yang menemukan itu dan akhirnya apa, saudara? Dia dengan berani nungguin karena pick up-nya itu lagi mampir warung, mungkin malingnya juga keluwen, saudara ya, maling juga manusia, saudara. Ya aduh luwe, mangan sik begitu saudara kurang lebih. Nah pas berhenti itu saudara ditemukan saudara. Dan ibu ini loh ini kan yang ada di radio. Ditunggu saudara, bayangin. Dia berani mengambil resiko agar apa? Agar tasnya ibu yang tidak dikenalnya saudara, bayangin saudara. Ibu ini sesama pendengar tidak mengenal saudara. Dan saya percaya mereka ini digerakkan. Pertama mungkin begini, ya tadi seperti yang saya katakan. Ya, orang baik itu selalu pasti nanti akan ditolong orang baik. Nah, prinsipnya apa? Transaksi. Tapi harusnya kalau orang dunia saja bisa bertingkah laku seperti itu, punya moralitas setinggi itu, apalagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini telah ditebus dengan darah yang mahal, oleh mengalami belas kasihan Allah. Kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang binasa dihidupkan kembali oleh kasih Kristus di atas kayu salib. Oh lebih-lebih Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melayani Tuhan dengan melayani sesama. Mari yang percaya dan mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, sebagai tanda bahwa saudara telah mengalami kasih Kristus. Yang percaya katakan. Jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara menolong orang lain bukan supaya nanti ia ditolong, tidak. Orang Kristen menolong orang lain, orang Kristen melayani orang lain. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu telah ditolong dan telah mengalami kasih Allah. Dan perbuatan baiknya itu adalah tanda bahwa Yesus itu bersemayam di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat ini saudara diperhadapkan nolong ndak ya, nolong ndak ya, dan saudara putuskan menolong, membantu, berbelas kasihan, itu artinya bukti bahwa Kristus bertahta dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang terakhir saudara, Matius 10 ayat yang ke-22, dalam perikop mewujudkan belas kasihan Kristus di dalam misi. Ayat yang ke-22 Matius 10. Dan kamu, baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Dan kamu akan apa? Dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau tadi saudara prinsip dunia, saya nolong supaya nanti ditolong saudara. Hari ini saudara akan temukan begini, saudara akan dibenci walaupun saudara sudah menolong. Saudara akan mengalami aniaya walaupun saudara berbelas kasihan kepada orang yang lapar, orang yang terlantar. Saudara akan dihina, saudara akan disisihkan, promosi jabatanmu akan ditahan-tahan saudara. Ketika engkau justru bekerja dengan baik. Ini saudara sebuah nilai hidup dari setiap orang percaya. Saudara, maaf saya maju-maju saudara ya. Saya kirikan begini. Saya nggak biasa jauh begitu saudara sama jemaat ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan apa? Bahwa jangan pernah heran kalau justru perbuatan baik orang Kristen itu dianggap remeh dan dianggap hina. Bahkan sebaliknya, perbuatan baik orang Kristen bahkan diresponi
ya diresponi dengan tantangan, rejection dan penolakan. Kita diingatkan Tuhan bahwa salib Kristus mengingatkan saudara bahwa penolakan dan pertentangan bukanlah hal yang asing bagi pesan Injil. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara hari ini ditolak, hari ini saudara mengalami aniaya, hari ini saudara dihina, saudara diremehkan, jangan heran. Itu bukan pertama kalinya. Ada Yesus yang pernah mengalami semuanya itu. Saudara, dia tergantung di atas kayu salib, mati bagi orang-orang yang berkata kepada dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang yang memberontak kepadanya, orang-orang yang meludahi dia, orang-orang yang melempari batu. Untuk mereka lah Yesus itu mati. Saudara bisa bayangkan saudara, bagaimana saudara dan saya hari ini seringkali kita masih menganggap atau masih mengharapkan imbalan dari perbuatan baik saudara. Tidak. Yesus yang saudara dan saya sembah mengalami itu semua. 1 Korintus 1:22 ayat yang ke-23. Saudara, 1 Korintus 22, 1 ayat 22 dan 23. Rasul Paulus menuliskan begini saudara. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ketika itu membahas tentang pemberitaan salib itu. Pemberita salib itu saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bagi dunia adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi saudara dan saya itu adalah kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Bagi dunia konyol. Ngapain? Untuk saya selamat masuk surga, kok harus ada orang lain yang selamatkan saya? Ngapain? Saya harus selamatkan diri saya sendiri. Seakan-akan kita lupa bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Agama apapun mereka akan berkata, ini loh tuntunan moralnya. Tapi pada akhirnya mereka akan ngomong gini-gini, belum tentu juga. Kalau kamu sudah taat semua, belum tentu juga kamu akan masuk surga. Masuk surga itu sempit sekali, tidak mungkin. Saudara, oleh karena itu di dalam kekristenan kita tahu, upaya kita manusia sia-sia. Oleh karena itu surga berinisiatif untuk menyelamatkan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Supaya saudara yang telah diselamatkan ini hidup di dalam kasih karunia itu. Kita tidak meremehkan anugerah itu. Kita tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Saudara, bagi orang Yahudi berita salib itu sebuah batu sandungan. Tetapi buat orang Yahudi, bukan orang Yahudi, non Yahudi adalah sebuah kebodohan. Tetapi 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 dinyatakan, tetapi bergembiralah dalam penderitaanmu, karena kamu turut serta dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bersukacita dan bergembira dalam kemuliaannya yang akan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Tidak apa-apa hari ini kita menderita, tidak apa-apa hari ini kita dihina, tidak apa-apa hari ini promosi kita dihambat, tidak apa-apa hari ini kita sepertinya disingkirkan. Karena apa? Karena Kristus Tuhan kita juga mengalami yang sama. Supaya setiap saudara yang hari ini mengalaminya, saudara tidak berjalan sendirian. Engkau diberi kekuatan Allah untuk dimampukan melalui semuanya itu. Sampai satu saat nanti kita juga mengalami sukacita dan kegembiraan yang sama ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Kita dipanggil untuk memberitakan firman. Kita dipanggil untuk berbelas kasihan, beranugerah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan saudara juga dipanggil untuk mengalami penderitaan itu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan boleh diberitakan, supaya nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Tapi jangan khawatir, saudara diberi kekuatan oleh Allah. Saudara dimampukan. Halo, amin saudara. Saudara dimampukan. Hari-hari ini ada satu keluarga
ya saudara, yang bapaknya masuk penjara karena imannya, saudara. Anaknya trauma, saudara, ketika lihat bapaknya ini masuk penjara, saudara. Tetapi keluarga ini ditopang, dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Saudara, hari ini, saudara, kita semua belum sampai di penjara. Kita semua ketika mengalami penderitaan sebagai orang Kristen, tidak sampai berdarah. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ada di sini ya bosnya yang tahu saudara Kristen, terus dipanggil ke kantor, terus saudara dicambui gitu, ada saudara? Nggak ada kan? Paling-paling apa? Saudara tidak naik gaji misalnya gitu saudara ya. Ada yang seperti itu pernah mengalaminya. Mungkin saudara tidak mengalami promosi saudara. Ya, dilambat-lambatkan saudara. Ya, ibu saya ngalami saudara. Ya, untuk menjadi guru besar itu sulitnya minta ampun saudara. Ya, karena ada dalam satu institusi ya negeri dan seorang pendidik di universitas negeri di Surabaya saudara. Sulitnya minta ampun saudara. Tapi hari ini ya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Tidak apa-apa saudara. Kita dipanggil untuk merangkul salib itu. Saya tuliskan di sana. Kita dipanggil untuk merangkul penderitaan itu. Bertekun dalam menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan penganiayaan yang terjadi akibat pemberitaan Injil. Saudara tidak sendirian. Saudara dapat kekuatan daripada Allah. Saudara, Matt Chandler satu saat dia berkata demikian, setiap misionaris yang saya kenal luar biasa. Ya, artinya gini loh. Setiap misionaris yang dia kenal itu orang biasa banget gitu. Kalau pakai bahasa yang sederhana ya. Orang biasa banget. Semua yang mereka lakukan karena anugerah Tuhan. Saudara kalau lihat misionaris saudara, bahkan di tempat-tempat yang sulit ya, tempat-tempat yang bisa jadi masih tertutup oleh Injil. Mereka mengalami penganiayaan, mereka ditangkap berkali-kali. Itu orang-orang biasa. Luar biasa. Artinya biasa banget. Tapi kenapa mereka bisa lakukan itu? Kenapa mereka walaupun berkali-kali teman-teman kita di Cina berkali-kali saudara ya keluar masuk penjara saudara. Tapi mereka tetap memberitakan Injil. Kenapa mereka tetap setia? Kenapa mereka tetap bisa bertahan saudara? Karena mereka ditopang oleh anugerah dan kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak daripada saudara berpikir, saudara kembali merenung 10 tahun, 20 tahun yang lalu saudara berpikir, cek sorone hidupku, dulu kok begitu ya, dulu kok hidup saya seperti itu ya, kok saya bisa hidup, kok saya masih bisa berjalan, kok saya masih tetap setia. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ada tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada belas kasihan Tuhan yang melihat, menuntun saudara dan memberi kekuatan saudara untuk saudara terus bisa berjalan bahkan sampai bertahan sampai pada kesudahannya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, saya akan tutup dengan aplikasi 4 aplikasi ini saudara baca dan renungkan baik-baik. Aplikasi pemberitaan firman Tuhan ini menjadikan karya salib Kristus, jadikan salib Kristus itu sebagai dorongan, sebagai motivasi saudara di balik setiap upaya misi saudara. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara berbincang-bincang mungkin sama anak buahmu yang belum percaya, mungkin saudara sedang sharing ya kepada saudaramu yang belum percaya Tuhan Yesus, saudara jadikan karya salib itu sebagai motivasi hidupmu. Saya percaya saudara, oleh karena itu saudara nggak akan pernah takut. Tidak akan pernah khawatir saudara. Kalau orang misi pikirannya saudara, kok besok aku mangan opo ya. Waduh saudara nggak akan pernah bisa bergerak. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak akan pernah bisa bergerak. Tapi kalau dorongan saudara adalah karya salib Kristus, apapun yang terjadi saudara dimampukan untuk terus maju. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, selalu berdoa untuk peluang, selalu berdoa untuk kesempatan. Tuhan, beri aku kesempatan. Siapa tahu ketika aku naik bemo, duduk sebelahku butuh Tuhan, butuh didoakan. Saudara tidak pernah tahu loh. Sepertinya dia tersenyum.
Ketika ibu-ibu pergi ke salon, halo, aduh Bu, sudah lama gak ketemu, mau diapainin? Ya, rambutnya dikeriting, sudah dikeriting, dilurusin, dikeriting lagi, saudara ya. Ya. Setiap kali ada kesempatan, doa saudara, supaya saudara punya peluang untuk menyatakan belas kasihan Allah kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga saudara, layanilah orang lain tanpa pamrih. Ya, melayanilah di gereja. Kalau saudara hari ini belum pelayanan saudara, saya dorong, saya ajak saudara untuk melayani di gereja ini. Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang perlu dilayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Melayani tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Karena Kristus telah terlebih dahulu melayani saudara. Dan yang paling terakhir saudara, teguh di dalam Tuhan. Teguh dalam sebuah komitmen kita kepada Kristus. Karena Dia yang memegang kuat tangan saudara. Saudara tidak pernah akan dilepaskan. Yang percaya katakan amin. Yang memampukan saudara untuk teguh berdiri. Bahkan ketika menghadapi tantangan sekalipun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Biarlah aplikasi firman ini memberi saudara pengertian yang saudara bisa bawa pulang. Apa yang bisa aku lakukan ketika aku ada di dalam bulan misi? Ketika aku kembali mengingat belas kasihan Allah. Apa yang aku boleh lakukan? Mari doakan untuk kesempatan. Doakan untuk waktu-waktu di mana orang hatinya terbuka. Doakan begini Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Untuk ada orang-orang damai di sekeliling saudara. Ya, orang damai itu artinya apa? Mereka hatinya itu tidak keras, saudara. Hatinya dilembutkan, terus mulai penasaran. Ya, ibu itu kalau pagi-pagi udah rapi, pergi kemana toh Bu? Masuk ke pasar kok rapi banget. Nah, gitu. Nah, itu kesempatan itu, saudara. Jangan ngomong gini, iya ini mau datang ke pembukaan pasar baru. Jangan saudara ya. Saudara pergi bilang, saya mau ke gereja, saya mau ibadah. Saya mau menyembah Tuhan saya. Ya, berdoa untuk setiap kesempatan. Menolong tanpa pamrih. Dan tetap berdiri, berkomitmen, bertahan sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Mari perlahan saudara bangkit berdiri. Saya undang pemain musik untuk bisa kembali. Mari masing-masing di hadapan Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari masing-masing merenungkan dan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu pada posisi apa kondisi saudara hari ini. Tapi kalau hari ini saudara merasa jenuh, saudara merasa tidak bersuka cita, bisa jadi hari ini Tuhan ingatkan saudara bahwa kalau kita ini sudah mengalami anugerah, mari itu juga berarti kita memiliki kesempatan yang sama untuk beranugerah kepada orang-orang yang sama, orang-orang yang lain di sekeliling saudara. Biarlah karya salib Kristus itu memberi kekuatan dan dorongan bagi setiap saudara untuk bermisi, untuk membagikan kabar baik, untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bapak, kami bersyukur hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, meteraikan setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus kembali mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami telah mengalami belas kasihan Allah, bukan karena kami layak, bukan karena kami rajin ke gereja, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami juga belajar untuk beranugerah kepada orang-orang yang lain, untuk berbelas kasihan kepada teman-teman kami yang ada di kantor. Paling tidak kami belajar untuk mulai mendoakan mereka, berdoa untuk setiap opportunity, setiap kesempatan kami boleh berbagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruskan karya-Mu dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Soli Deo Gloria di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami semua berdoa, yang percaya berkata bersama, amin.